nanyain hamil itu apa mah gitu. Apa sih hamil itu? Kenapa sih bisa hamil? Kan tadi lu yang buka. Lanjut Mbak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di cerita hari ini CHI di episode yang kesekian. Dan kali ini gua mau ngebahas tentang Bisa lagi urang. fenomena yang ada sekarang. Fenomena yang ada di sekarang. Jadi gue tuh beberapa waktu yang lalu lah. Jadi kayak ngelihat pattern gitu di Indonesia tuh Apa, Tentang apa ini teh maksudnya, sorry? tentang konten Konten medsos gitu. Kenapa orang-orang yang berkelakuan absurd atau stupid atau menjurus ke mengada-ngada lah ya, bisa jadi suatu lahan kehidupan mereka dibanding orang-orang yang memang berada di jalur yang tepat gitu. Bagus lah. Dan kayaknya malah jadi di blow up gitu sih kasus-kasus seperti ini tuh. Banyak lah sekarang yang ya udah beberapa kali lah gue nggak mau nyebut nama ntar masalah lagi. Ya paham bang. Jadi ada yang Settingan lah yang apalah itu ya. ada settingan, ada juga yang emang benar-benar gila gitu, yang yang merasa dia punya negara di dunia ini, atau yang denial kalau dia itu seorang cewek padahal dia tuh cowok. Terus yang banyak yang berkelakuan minus lah, tapi justru malah menjadi sosok yang selalu viral dan fenomenal di sosial media ini. Dan khawatirnya sih kan ini terpapar kepada generasi-generasi muda juga, atau ya sama lah generasi tua juga. Taunya si nanti mindsetnya jadi jangan duit teh kieu. Iya, nggak perlu jadi orang hebat lah. Jadilah orang goblok gitu ya. Jadilah Jadilah orang bodoh gitu ya. Ada kan itu, jadilah orang bodoh atau goblok kalau misalnya. Iya, gue mendengarkan ya itu omongan itu maksudnya ya, nggak perlu jadi orang hebat di Indonesia, jadilah orang bodoh gitu. Lu akan mendapatkan apa yang lu pengen. Iya, betul. Setuju, Pak. Jadi kan jadi banyak diundang lah. Jadi emang yang kayak gitu malah ibarat nama di sponsoran gitu, walaupun memang dikasih panggung ya. Kasih panggung, dan mungkin ya si pembuat panggungnya juga jadi mempunyai pemasukan dari itu ya, atau rewardnya itu adalah viewers gitu kan. Iya. Nah, menurut lu gimana nih ada fenomena seperti ini? Oms. Ya, mungkin ini hari Kamis gua nih. Lagi pesimis. Karena dalam realita gitu ya Pak, kayak gue ngeliat anak gue gitu karena lagi masa di pandemi ini yang di rumah. Dan gue juga nggak bisa nyalain sebenarnya karena apa hiburan mereka lagi gitu ya. Dari ya kesannya anak gue tuh udah biasa banget, paham banget untuk mendapat hiburan jenis-jenis konten dari TikTok, dari mulai yang serius, yang berbau agama, berbau ya seperti Abah sama Wa bilang goblok-goblokan lah. Nah cuman untuk masalah yang positif gue sih nggak masalah ya. Udah bagus lah. Terserah itu menghibur atau mengasih pelajaran atau keterampilan segala macam ya. Cuman yang masalah yang ke goblok-goblokan ini miris banget karena kalau mungkin dulu kita TV masih ada penyaring ya, belum ada sensor. Nah sekarang nih untuk yang tiba-tiba ngaku punya negara gitu, dan dia dia tuh punya negara, ngaku punya dunia punya sih. Punya dunia ya. Ya Gue tahu mungkin semua orang nggak menganggap itu kayak jokes halu lah gitu. Iya. Cuman kan esensnya masalahnya tiap hari loh. Itu kan bisa nge-brainwash lu masalahnya gitu, iya. ngerti nggak sih? Kayak yang perempuan jadi cowok itu deh. Laki-laki jadi mengandung. Laki-laki jadi cewek tapi ngakunya dia bukan laki-laki, tapi menghint kalau dia itu laki-laki. Jadi pengen di gray area gitu. Oh gitu. Ya itu untuk gua nggak tahu ya, mungkin Abang sama gua lebih tahu ya dampaknya. Kalau misalnya kita dicekokin kayak gitu hampir tiap hari, dampaknya bakal gimana sih? Gua tuh pengen bertanya gitu.
Kalau ditonton yang kayak begitu ya, bakal gimana sih ke psikis kita tuh? Kalau kita mungkin yang sudah mature ya, mungkin ngerasanya Bisa diabaikan sih. bisa diabaikan. Betul. Mature. Cuman kan kalau misalnya Yang yang di bawah bahaya kemana itu, kalau jadi mengidolakan anjis, lamun gitu orang bisa jadi benghar, bisa jadi pusat perhatian, bisa jadi dapat job terus, Bikin konten yang begitu. bikin konten yang gitu, kan itu yang bahaya gitu. Jangan jadi seperti itu gitu. Maksudnya demi sebuah Popularitas. konten yang bagus, tapi kayak mengabaikan moral gitu. Nah itu yang gua concern ya, maksudnya ya Oh ada juga yang dianggap asalnya pertamanya jadi penipu, banyak yang menghujat dia penipu, tapi sekarang dia jadi viral, malah jadi lumayan pendapatannya gitu dari yang suka diundang, yang ibaratnya gini sih. Jadi gua ngelihat kalau misalnya dihujat pun sekarang orang yang dihujat pun bisa jadi penghasilan, dan justru mereka tuh seneng kalau dihujat gitu. ya Sepertinya gitu ya. ya sih ya. Jadi kan gue khawatirnya tuh generasi ya gimana ya? Gue sih menggarisbawahi masalah moralnya aja sama adabnya sama standar, anggaplah dalam range berapa standar baik sama atau udah masuk ke buruk ya. Ya kita juga nggak mungkin 100% baik, nggak mungkin. Yeah. Cuman untuk mengetahui itu kan kayaknya penting juga gitu. Untuk kayak tadi, oh ternyata gue jadi goblok tuh dapat duit. Itu kayaknya sebuah nilai yang buat gue Ya enggak lah. tanda tanya besar. Mengkhawatirkan lah ya. Mengkhawatirkan gitu. gitu. Kayak, anjir kok gitu anak gue gimana nih? Gitu loh. Jadi Ya itu aja sih. Jadi gitu ya. Ya itu emang semua kekhawatiran gue sih pada saat nanti dapat duit tuh nggak perlu pinter, goblok dia dapat duit gitu. Iya itu. Atau dapat panggung gitu. Nggak usah sekolah bener gitu kan. Walaupun gue tahu itu tuh nggak permanen ya. Tapi kan orang kalau misalnya liatnya kayak gitu ya, maksudnya yang viral kayak gitu tinggi, udah gitu jebrot, udah habis gitu ya. Cuman kan kalau orang yang maksudnya ya yang mengidolakan gitu, oh ya berarti gue tuh harus lagi ya. gue harus bikin kayak gitu terus, gue harus bikin kayak gitu terus gitu. Ya, itu Jadi kan takutnya sih jadi apa ya? Ya memang sebagai tugas kita juga ya kalau misalnya orang tua tuh harus jangan sampai terekspos seperti itu. Cuman zaman sekarang agak susah juga ya gitu. Berat ya. Karena sekitaran lu dan Gitu. kontennya begitu tuh hampir tiap hari ada. Iya gitu Ya kan. nggak sih? Walau Jadi di saat kita ngelarang, mungkin nggak sih dari sisi anaknya, ini si ayah nih atau si papa ngomong kayak gini, ini yang normalnya sebenarnya si papa atau yang ini? Kan gitu. kita jadi posisi yang tersudutkan juga, dipertanyakan juga kan? Di saat kita ngomong itu tuh jelek, ya papa bukan artisnya. Sementara yang artisnya kok terkenal dengan muatan dan konten seperti itu. Ya anggaplah misalnya gini, dari keluarga yang nggak mampu lah ya, anaknya terpapar dengan hal seperti itu, ya, udah gitu kata bapaknya nggak baik tuh kayak gitu, terus anaknya tuh berpikiran, ya bapak kerja kayak gini capek-capekan cuma dapat duit segitu, dia goblok bisa kayak gitu, dapat duit segini, bisa beli rumah segala macam, Ya. jadi kan malah Iya. betul kata lu, jadi Dilema. mana yang normal gitu jadinya. Ya standarnya jadi Standarnya rancu, jadi kan? Rancu rancu, banget, lebih rancu rancu banget. lagi gitu. Lalu gimana, Bah? Ya kalau gue sih sah-sah aja mereka mau bikin apa ya. Tadi gue bilang, yang lu bilang juga sih Wak, maksudnya untuk orang-orang mature ya, maksudnya yang sudah pikirannya masih jernih gitu kan, yang kayak gitu bisa di skip ya. Cuman jadi kita tuh sayangnya gini loh, kayak age restriction tuh kadang tidak digubris. Gitu kayak kalau di luar nih ya yang gampang lah, situs porno itu hanya akan bisa diakses sama ya kan gitu loh. Terus kayak misalnya situs-situs berbayar porn gitu kan, ya mereka aja yang bayar gitu. Cuma kan di kita mah kadang mereka mengcopy itu gitu loh dan membagikannya secara umum, dimana medsos di kita mah kan ya itu di YouTube sendiri sebenarnya konten-konten dewasa yang punya channel itu tidak menggunakan fasilitas ya itu tadi yang age restriction itu kan kayak waktu kita mau bikin awal ini kan pertamanya kan ada age restriction 18 plus terus ternyata memang lebih ribet sebenarnya kan kalau hitung-hitungan mah ya kan kalau misalnya mereka bijak, si pembuat konten bijak mah akan menggunakan itu gitu loh Mak. Si batasan umur yang bisa view kontennya dia gitu nggak dibikin umum. Sekarang kan anak-anak
anak-anak zaman sekarang ya wajar lah kayak ya, orang tua semacam kalian khawatir karena akses ke YouTube-nya kan dengan mudah gitu loh. Iya. Dan kita juga nggak bisa kontrol apa-apa kan. Dengan konten YouTube tersebut yang tidak menggunakan ukuran usia nih, usia minimum, kan bisa diakses juga. Belum di TV. Maksudnya yang berita A di blow up juga. Iya, iya. Gitu kan ya maksudnya ini Tapi kalau di TV tuh narasinya tuh lebih iya, jelas sih maksud gue gini sebenarnya loh. gitu. Andilnya akhirnya pada ke semua sih si kanker ini tuh sudah ke semua lini dari itu. Kita nikmati bersama ya, Bang. Media sosial lah, entah itu media apalah, sampai ke TV pun kan menayangkan itu gitu. Jadi memang sudah kronis menurut gue sih. Harus ada yang dirubah sih. Ini bahaya banget lah buat anak-anak, karena kan kadang ada yang hanya memperlihatkan bahwa dengan kebodohan dia, dengan tingkah laku dia yang dianggap aneh oleh orang normal, toh pencapaian dia bisa itu tadi, bisa beli rumah, bisa apa, bisa sukses lah kasarnya. Kesuksesan kan bukan hanya di sana sebenarnya, bukan hanya lu punya uang banyak, lu dibilang sukses. Banyak lah yang dibilang sukses deh gitu. Terus jadi kan yang gue takutin adalah ke anak-anak mah dampaknya ya itu tadi, nggak usah ngapain sih orang bener, bapak aja kerja bener nggak dapat apa-apa gitu. Sementara yang bapak bilang bahwa orang itu nggak baik mendapatkan segalanya gitu. Terus kan ada juga mungkin yang anak, gue nggak perlu sekolah, jadi aja. Sekarang rata-rata anak-anak zaman sekarang, ponakan gue aja kalau ditanya YouTuber pasti. Ya karena apa ya? Karena role modelnya ya YouTuber itu aku mahal lah maneh gitu kan. Maksudnya kalau memang terkonsep dan berkonten yang bagus, konten gitu yang bagus, ya oke. Tapi kalau misalnya kayak yang jual-jual sultan-sultanan kayak gitu, ya Allah gitu maksud gue sih. Enggak lah menurut gue gitu. mamer-mameran kekayaan gitu ya. Ya cek saldo rekening gitu. Masih durang. Kalau buat gue sih, ya astekur. Cringy gitu ya. Kan, ya, gitu. Cringe ya itu oke lah untuk sebagian orang memang konsumsi yang menghasilkan uang. Cuman ada baiknya sih konten creator ini tuh lebih paham lah mana yang untuk umum, termasuk anak-anak bisa mengkonsumsi atau apa gitu. Kalau misalnya bagi-bagi sembako, bagi-bagi rezeki sama yang lain, mungkin itu bisa jadi contoh lah. Bahwa oke, lu harus sukses biar bisa lu bantu orang gitu loh. Tapi begitu kontennya ada muncul wacana seperti itu perlu ya. Nah, terus tapi begitu kontennya udah mulai yang menonjolkan bahwa wah sultan apalah ini itu, terus ngelakuin hal-hal aneh lah yang ngaku orang kaya biar dihujat sama semua makhluk di Indonesia gitu kan. Banyak diundang jadinya. Nggak usah. Maksudnya ya kayak gitu itu jadi kayak gitu tuh harus dibatasin gitu. Jadi kayak ada age restriction-nya gitu. Dan ya gue juga mohon kalau ada TV nasional gitu jangan, kalau zaman dulu TVRI mah ada jamnya. Anak-anak kan lu ngerti nggak? Anak-anak tuh dari jam 3 misalnya jam 3 sore sampai jam maghrib nih, ya kan? Itu jamnya anak-anak. Kita udah paham sendiri dengan otomatis. Begitu ada denger lagu Dunia Dalam Berita jam 9 itu teh tandanya anak-anak harus tidur kan gitu. Kalau sekarang kan nggak ada gitu maksudnya. Betul. Kayak jam-jam acara-acara gosip nggak penting tengah hari, di mana anak-anak pulang sekolah dari pagi malah. Iya kan kayak gitu teh. Ya menurut gue ya itu mah terserah yang punya TV ya, yang punya, dan memang rating kan mereka mah yang penting. Cuman ya kalau misalnya sekarang balikin deh, mereka tuh pasti kan mereka juga punya anak-anak dong. Mau nggak sih mereka terkontaminasi dengan apa yang mereka jual tayangkan sendiri gitu ya. Kan nggak tahu sih, menurut gua itu hak-hak mereka. Cuman gua sih sebagai masyarakat umum gitu ya beranggapan sih itu seperti itu. Jadi yang berharap setidaknya lah ada batas umurnya lah untuk, dan ada waktunya gitu yang dikhususkan siapa aja, pangsanya siapa aja sih yang bisa nonton gitu. Ya tadi gue mau nambahin sih yang lu bilang kalau di luar ada restrictionnya. Ya menurut gue sebenarnya ini masalah di dunia sebenarnya. Enggak cuman di Indonesia aja, di luar juga emang yang gue lihat sih terdampak juga hal-hal yang seperti itu. Karena ya lebih gimana tuh Pak kalau di luar Pak? Yang gue lihat ya. Yang paling kelihatan tuh di apa? Kalau yang masalah hedon dalam artiannya yang si Abah bilang ngeliatin saldo rekening segala macem. Bedanya kemasan di sini sama di sana. Kalau di sana tuh kan sebenarnya kiblatnya juga awalnya dari sana nih. Yang gue lihat sih si Kardashians tuh, kalau misalnya lu tahu. Cuman narasi mereka tuh emang mereka dapat duit
diceritain dapat duitnya dari mana, kerja apa mereka teh gitu. Dari modeling lah, jual baju lah, bikin fashion show gitu. Enggak sekonyong-konyong, cuman ngeliatin jumlahnya. Gua punya segini, mereka nggak pernah dia ngeliatin kayak gitu. Itu mah privasi banget itu. Itu privasi banget gitu ya. Maksud gua, ya walaupun gua nggak bilang Kardashian cara bagus ya menurut gua, cuman maksudnya dari segi narasi pun ibaratnya kalau emang ada yang mengikuti mereka, motivasinya arahnya tahu gitu. Oh, gua tuh harus bikin produk make up misalnya sih kayak si ini, atau memang menghasilkan sesuatu lah. Ya pencitraan tuh seperti itu gitu. Ada step-stepnya lah gitu. Gak tiba-tiba sekonyong-konyong ya. Gitu. Nah, yang gua bingung ini adalah sempet istri gua nanya, sebenarnya kalau di luar ada nggak sih yang berbuat bodoh terus jadi artis yang terkenal dan diundang di mana-mana? Ada ya pasti ya. Ada. Nggak tahu, gua belum nemu. MTV Jackass? Ya MTV Jackass kan itu kayak prank sama ya, kok yang kayak gitu. Konsep Cuma juga ya, itu sebenarnya. konsep sih sebenarnya gitu. Ini ada skateboarder, yang ada ini skenarionya ya. dan memang ya ada skenarionya dan emang nggak menghayal melakukan sesuatu yang apa gitu. Dan memang ada aduh istilahnya itu apa? Yang peringatan gitu kan di awal Betul, video. ada peringatan. Terus kalau misalnya ada yang transgender atau yang kayak gimana, mereka justru bukannya gimana, cuman mereka nggak bikin apa ya, nggak bikin kayak viral yang sesuatu gimana gitu. Jadi justru ibaratnya kayak apa ya, kayak ada yang kok yang gue kayak Kardashian yang dari si Bruce gitu, yang apa sih yang ditonjolin sama kalau di apa? Yang trans G itu di luar apa sih yang ditonjolin mereka? Kalau mereka sih, maksudnya, ya. kalau gue sih ya gue kurang Karya. setuju, cuman bukan karya sebenarnya, lebih ke kalau di sana kan lagi rame tuh. Kalau di sana ya ramenya nih, mereka tuh nggak mau dianggap sebagai salah satu gender. Jadi gua nggak bisa bilang lu tuh him atau her. Jadi nyebutnya gimana? It atau benda? Iya. Jadi gua nggak mau, gua non gender bilangnya. Oh. Itu yang lagi heboh dan itu tuh lagi dibahas ya. Gimana gitu secara ilmiah, secara saintis kelihatan gitu. Itu pokoknya intinya gitulah. Nah kalau masalah transgender, mereka tuh lebih ke pada equal rights sih. Kalau misalnya di transgender yang kayak gitu tuh di luar itu gitu. Ya cuman justru jadi cerita yang manusiawi lah, nggak yang diada-adakan gitu. Kalau di sini kan karena perjuangan untuk mendapatkan rights-nya itu mungkin ya dari sisi itu ya. Ya mungkin gitu ya, tapi nggak tahu apakah di Indonesia juga karena mungkin ya nggak, maksud gua tuh emang dari sisi sananya di sana, dari orang itu di sana. Ya kalau orang di sana tuh kayak memberi culture-nya mereka itu kayak memberi celah gitu, bukan memberi celah sih, maksudnya emang ada gitu perjuangan itu gitu buat transgender gitu haknya gitu. Nah pokoknya intinya kalau yang di sana itu kayak narasinya tuh lebih jelas gitulah. Enggak cuman diundang hahaha yang intinya kan kalau misalnya di sana tuh ngelihatnya oh gini loh kehidupan transgender tuh hidupnya tuh gitu. Oh gini loh dia tuh mau berubah jadi begitu tuh ada cause-nya, ada penyebabnya gitu. Latar belakangnya gitu. Ada latar belakang. Kok ini kan enggak gitu. Malah jadi karena dihujat, dianya bikin yang heboh gitu, diundang dapat duit, dan dia juga jadi pas orderannya atau hal viralnya itu kurang udah jatuh, dia mencoba buat bikin sesuatu lagi yang tidak jauh bodohnya dengan yang pertama. Dan memang oh ya udah gue dapat duit, asalnya mungkin nggak sengaja dia memang kayak gitu. Oh iya gue dapat duit dari sini, diundang-undang sini, gue dapat apartemen, dapat ini dari sini gitu. Nah gue tuh belum. Dan gue lihat bukan yang gitu tuh bukan transgender aja ya, yang enggak banyak yang normal. Yang normal pun melakukan ada pelakor, ada banyak lah pokoknya gitu. Nah kalau di sana kan pelakor nggak jadi sesuatu yang diundang gitu. Kayak. Dan apa pentingnya juga sih gue? Ya makanya gue bingung gitu, gue bingung sama yang apakah ini emang demi konten dan emang orang-orang kita tuh seneng lihat yang kayak gitu. Kalaupun senang lihat kayak gitu, ya gue sih kalau misalnya ngeliat karena ada di ini aja ya, di judul-judulnya ya. Kalau misalnya kita senang lihat kayak banyak orang yang lihat kayak gitu, ntar anak-anak kita nggak bakalan gitu. Misalnya nih di satu keluarga, anggaplah si ibunya seneng
lihat berita kayak gitu, anaknya kan di sebelahnya kan, ngeliatin kan gitu. Ya nonton apa sih? Kan ada kan anak-anak kecil yang suka acting yang gitu lah. Aku mencintaimu. Ya kayak gitu-gitu Aku lah. hamil. Iya aku hamil gitu kan. Aduh miris gitu menurut gua mah gitu. Ya lucu sih, cuman Lucu cuman nggak. ya nggak gitu. Maksudnya Akan lebih banyak hal lucu lain yang dari anak-anak lucu, murni gitu. iya lucu sih. Cuman lu nggak tahu di belakang mental dia, itu tuh lucu karena lu itu anak kecil bisa ngomong gitu sebenarnya abnormal gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Ya anak kecil Yang mah- seharusnya nggak ngomong kayak gitu Ya. gitu. ya lucu. Bukan beneran anak kecil gitu. Iya, bukan maksud gua ranahnya gitu. gitu. Ya maksudnya lucunya tuh bukan lucu buat lu untuk ukuran anak sekecil itu tuh masih ada hal lain yang lucu gitu loh. Yang bisa disebut lucu dari anak kecil seperti itu gitu kan, nggak yang harus aku hamil karenamu mas, belum kan ada ya, sering ada yang video kayak gitu. Ya elah. Ya gue lebih seneng kalau misalnya kayak anak gue misalnya ada ini nanyain hamil itu apa mah gitu. Apa sih hamil itu? Kenapa sih bisa hamil? Ya ngejelasinnya juga benar gitu sih. Gimana bisa hamil? Hah? Gimana bisa hamil? Ya gitulah pokoknya. Tadi Ya bener. maksudnya gini. Ya gue kalau gue mau jelasin ke anak gue udah pernah gue jelasin. Gimana? Gue bilang ya ada sperma dari pria masuk ke alat kelaminnya wanita, terus jadi ketemu sama sel telur, terus sel telur itu berubah menjadi bayi, terus di dalam ini di rahimnya. Masuknya gimana dari? Ya Pindah. dibilangin kan digambar, tapi gambarnya gambar yang emang ada di bukunya gitu. Gue bilangin gitu kan ya emang pasti mau nggak mau lebih baik ini tuh bukan sesuatu yang tabu, ini tuh sesuatu yang ilmiah gitu. Ya liatin aja, emang buku ilmiah kan bentuknya nggak kayak gitu kan, bentuknya ya gitu gambar itu ada bentuk penisnya keluar masuk terus masuk ke sini, ada bentuk kayak rahim, masuknya di sini loh perut mama. Scientific tuh. berarti ya. Scientific gitu. Jadi yang misalnya kata-kata bunuh diri lah, nah ini juga apa? YouTube juga emang gue suka kelepasan nih si anak-anak nonton YouTube gitu. Ada yang konten bule juga yang di YouTube tuh free banget ya. Yang kill myself, kill you. Apa tuh, Pak? Ya pokoknya ada konten kayak kartun kelihatannya, tapi bahasanya seperti itu gitu. Pas anak gue bilang I kill myself gitu. Itu film Oh man, I wanna kill myself gitu. Gue bilang, kamu ngomong apa? Terus gue nanya gitu. Udah nggak boleh lagi di band, nggak boleh ngomong kayak gitu. Dan gue bilang, kamu ceritain lah tentang agama bunuh diri itu gini ya. Karena terlanjur udah tahu kata-kata itu, gue harus terangin ya gitu. kayak film itu South Park gitu kan. Oh iya. Terus apa Three Little Friends apa dulu tuh yang gitu sebenarnya. Ya kan bukan buat anak itu gitu, hal-hal kartun kan, hal-hal yang ini. Nah sekarang kalau misalnya di generasinya, oh iya gue bisa bikin, atau teenager lah ya, gue bisa bikin hal bodoh aja biar gue kaya mah, heboh gitu kan, miris gitu. Ya walaupun pada akhirnya terserah kreator konten juga mau bikin apa, cuman kita sebagai orang awam terutama gue sangat menyayangkan aja sih, maksudnya tidak sensitif gitu bahwa mereka kan punya anak-anak juga, apakah mereka juga mau anaknya dicekokin dengan konten-kontennya dia kan? Ya enggak juga, ya lu jangan licik lah gitu maksudnya. Lu misalnya lu sendiri nggak mau anak-anak lu terkontaminasi hal-hal buruk, tapi lu menyebarkan hal-hal yang menurut gua ya manusia biasa tuh nggak baik untuk dikonsumsi yang anak-anak di bawah umur gitu menurut gua sih. Kalau misalnya itu hak mereka ya silahkan, tinggalkan di foto komen, membuat kita ngerti lah kenapa hal itu wajar. Kalau misalnya ada yang menganggap hal itu wajar ya, cuman dari opini kita, mata kita tuh, aduh kalau terpapar seperti itu mentalnya gitu. Ya karena jujur aja kita pun dalam awal bikin konten seperti ini juga mikir ya apa yang mau dibahas. Sebenarnya kalau ngebahas kayak yang gitu-gitu bisa-bisa aja kita juga. Cuman kan kadang ya kita juga punya ada beban moral tersendiri. Kita punya keluarga, terutama kita punya keluarga, punya orang tua, punya istri, punya anak, dan ya apakah layak dikonsumsi gitu? Maksudnya itu aja sih. Kalau kita ya, kita kan membalikan, kita membuang sampah dan anak-anak kita memakan sampah itu, apakah kita mau kan? Kalau kita mah nggak mau, tapi ya terserah. Kalau misalnya kalian menganggap oh itu mah rumah aja, biar aja, lu ngapain ribut urusin orang? Iya sih, kita juga paham, cuman ya kita boleh dong kita menyuarakan keberatan kita gitu. Atau kalau bisa sih ya kayak misalnya itu ya, ada semacam disclaimer gitu, kalau misalnya ini buat hiburan dan
orang itu sebenarnya Harus bla dong. bla 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 gitu. Dan mungkin kalau misalnya lu bilang ke anaknya, mungkin dia bilang ke anaknya, ini sih bapak ini teh gini 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 gini. Jadi kamu jangan ngikutin ya, ini cuma bercanda doang. Tapi kan yang nonton mah nggak tahu. Ya terutama Ditelan- anak iya. kecil yang belum bisa baca mah kan Ditelan gambar bulat-bulat visualnya gitu. kayak apa. Ditelan bulat-bulat gitu. Gitu. Ya mana ngerti juga kan mereka, yang penting ini hiburan atau apa gitu. Iya, iya, iya. Gak akan mikirin di belakangnya apa. Cuman sayangnya tuh di semua lini ya, maksudnya di ya itu gue bilang di medsos di mana sampai ke layar TV itu membahasnya yang sama gitu, yang kadang kan buat gue teh ya Allah emang kagak ada bahasan yang lebih penting lagi gitu, lo nggak tertarik gitu ngebahas soal seorang anak usia 15 tahun yang berhasil mendapatkan gelar doktor di universitas mana, kan itu lebih Iya, lebih emang tidak menjual, inspire gitu ya. emang tidak menjual, tapi kan Menjual. ya bagi cerita baik lah gitu untuk Iya. untuk konsum. Cuman kan kalau konsumsi. kebanyakan cerita tentang, kan banyaknya orang-orang yang bisa terinspirasi ya, kalau most of the time kontennya tuh seperti itu gitu. Ya, Cara capek. berbisnis lah, cara ini. Memang ada sih, banyak juga sih yang seperti itu. Ya banyak, cuma kan tidak viral. Iya. Iya, nggak Segmented viral. juga. Ya maksudnya kita tidak mau munafik ya, memang tidak. Nggak seheboh itulah ya. Ya kalau mau bikin bego-begoan mah kayak kita sekarang tinggal nyebut satu nama, kita caci maki udah. Ntar kita tunggu aja seberapa viral gitu kan ya, kita bisa Iya. cuman itu tadi kita mah ya apa ya, seperti yang gue bilang bahwa kita mah cuma pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman, kekhawatiran gitu ya. gitu. Jadi view kita tuh tentang sekarang tuh kayak begini loh gitu. Nah, kalau tapi benar juga sih solusi lo, Sama. ya itu harus Aman. dibanyakin sih, bikin kayak Berita iya. baik. berita baik gitu, yang inspiratif gitu. Iya, kayaknya kekurangan banget deh, Bah ya, jam sekarang tuh. Iya. Karena ya itu tadi gue yang mempertanyakan, ini kalau anak gua nggak, ya mudah-mudahan. Gini loh, karena di kita tuh hanya mementingkan goals, bukan proses. Proses. Kan untuk keluarga ya terutama, jangankan buat anak, buat kita pun kadang suka abai gitu. Kita hanya melihat bahwa oh Bob Sadino sukses tuh, ya lu ngelihat prosesnya aja, gitu kan, prosesnya seperti Hasilnya. apa. Kita cuma lihat hasilnya, dia kaya raya, kayak apa, Hairil Tanjung. Kita hanya lihat oh dia sukses, dia punya TV, punya bank, punya apa. Kan kita nggak tahu nih si proses Prosesnya. ke sana teh perihnya seperti apa. Ya itu di kita tuh masih kurang gitu untuk si belajar prosesnya tuh. Jadi Iya, dan terus terang menurut gua kebanyakan sekarang orang itu nggak suka membaca. Jadi Dari makanya dulu sih itu. kalau misalnya ada YouTube kayak gitu yang secara visual, mungkin ya kalau bisa Tapi dibikin lebih sedikit bagus ya. nyela ya, Bah ya. Gua kemarin nonton, sini, wah. gue nonton ya, Bah ya. Eh. Jadi tentang apa namanya teh, wayang, sejarah wayang gitu. Gue juga nggak tahu Wayang band. wayang pagelaran. Oh, suka ada band. Kulit atau Kulit Kulit. Jawa Jogja. Sapi, Ada. ayam. Kambing. Kulitnya. kulit manusia, kulit maneh. Nah, jadi kenapa wayang itu hits di era itu? Jadi dari yang boleh gue pemaparannya tuh panjang lebar lah, gue lupa detailnya. Cuman yang gue ambil tuh mungkin memang orang Indonesia itu gandrung dengan visual. Dia dari awal. Gitu dari dulu. Kebayang dong wayang dari tahun berapa? Iya, iya, 1000, anggaplah 1500, berarti 500 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini berarti setelah 500 tahun kemudian, budaya visual itu memang gandrung banget buat orang Indonesia. Iya. Dan bernarasi. Yang bernarasi. Bayangkan ya seperti lo tadi ngomong, budaya baca makin kurang. Ya memang iya dan mungkin Dari memang dulu budaya mungkin itu ya, ya kan, iya, kan wayang kan diceritain, Anda ngelihat semua ke satu visual di depan kan, apapun bentuknya lah, wayang kulit, wayang orang, wayang wong gitu. Wayang wong, wayang orang, bro. Ya tapi kan bentuk juga visualisasi kan. Kan lu produk bilang wayang. tadi wayang kulit, wayang orang, wayang wong. Oh iya. Wayang golek maksudnya. Nah, Nah itu. Jadi ya emang ya mungkin yang makin bangkarnya zaman sekarang dengan konten-konten yang tadi Uwas sama Abah omongin, ya makin kualitasnya tidak diperhatikan, jadi makin Iya. degradasi lagi mungkin ya Iya, standarnya gitu. intinya loh. sih gue kalau misalnya itu jangan terlalu dikasih panggung lah. don't make Maksudnya- stupid people famous. Ya gitulah, please. Gitu.
Iya, maksudnya jadi bahan masukan kita juga sebenarnya bahwa kita juga memang harus diselit di antara beberapa sharing kita cerita, kita harus berbagi cerita baik juga gitu, maksudnya buat teman-teman yang lain bahwa nih di balik keresahan kita semua tuh ternyata ada berita baik juga loh gitu kan, berita bagus juga. Ya itu ya mulai ya dari diri kita sendiri untuk menyebarkan itu mungkin atau gimana nggak ngerti juga sih gua. Cuman untuk nggak ada kurang contoh mungkin, jadi kita mau ngapain gimana karena kita juga nyarinya susah ya, maksudnya kayak, ya kita kan nggak tahu Sebenarnya- juga sebenarnya ada gini nih, sebenarnya ada gini. seorang mungkin aja seorang ilustrator komik misalnya usianya masih muda yang tiba-tiba dikontrak sama Pixel misalnya gitu kan, sama Pixar atau mungkin sama Illuminated gitu kan, ya kita nggak tahu gitu kan, bisa aja ada berita itu gitu. Ya mungkin itu ya berita-berita bagus kayak gitu sih, maksudnya menginspirasi gitu bahwa oh gua untuk mendapatkan kesuksesan teh harus ya ada effort ya, Ada effort, ada dan disiplin effortnya yang tertentu positif gitu iya. maksudnya Yang emang bisa itu gitu, maksudnya bisa, ya ibaratnya mah kalau misalnya mengatakan, intinya gitu bener sih kata lo, pokoknya mengatakan kalau anak lu jadi orang yang seperti itu, lu bangga nggak? Nah itu yang harus di-push. Kalau misalnya lu nggak ngerasa bangga, ya jangan di-push lah gitu. Ngerti nggak? Iya kan? Iya. Gitu. iya. Oke deh. Kayaknya udah pada lemes nih sekarang nih kayaknya. Hari Sedang ini 4 menunggu episode gitu loh. Kita sedang menunggu martabak sebenarnya. Iya, Jadi agak Ya udah. konsennya terganggu. Jadi intinya sih kalau dari gua pengennya sih konten-konten yang ya ada yang Manfaat. terkenal, yang bermanfaat. Berfaedah. Lebih banyak yang kalau yang dianggap Tapi jadi sebuah tantangan berat ya sekarang, besar banget loh untuk kayak Najwa Shihab ya kalau nggak salah yang justru komunitasnya tuh, lu mampu nggak? Aduh maaf ya kalau bukan Mbak Najwa, cuma gue inget aja, maaf siapapun gitu. Jadi lu mampu nggak bisa bikin konten yang oke gitu? Siapa ya, gue lupa ya. Oh justru di challenge Di challenge siapa ya itu ya? Aduh lupa, maaf banget ya waktu Iya itu. benar-benar. Itu Siapa perlu ya? juga sih maksudnya kayak challenge. Di challenge loh, Bah. Jadi anjing siapa ya, gue lupa banget. Gini loh, maksudnya kita harus lebih mengurangi sisi entertainment mungkin. Ya kan? Ya. Hiburannya ini kan hiburannya lost pisan iya gitu. iya iya. Bahkan ada sisi infotainment yang masuk ke education, padahal sebenarnya bukan gitu itu Iya. kan. Ya, dikesankan edukasi padahal bukan edukasi gitu. Jadi maksudnya kayak ya hiburan dengan labelnya sendiri, dengan disclaimer-nya yang terpenting itu sih. Age-nya. Gitu maksudnya untuk si hiburan ini memang harus ada disclaimer dan segala macam. Memang ribet. Memang cuman ya kita balikin aja. Emang anak lu mau nggak terkontaminasi gitu dengan hal-hal Dan seperti itu gitu. Lu mau nggak anak lu terinspirasi dengan orang itu? Ya itu aja sih simpelnya gitu kan menurutku. tantangan berat banget. Walaupun pada akhirnya ya untuk zaman sekarang ya silahkan mangga konten creator ya kalian juga gitu kan ya. Kita mah apa itu udah ya gini lah adanya kita mah. Ada apanya dong? Dan dingdang. Ya begitu. Ya udah deh, karena martabak sudah mulai datang, kayaknya jadi kita sudahkan dulu masalah ini. Gue sih berharapnya buat para pembuat konten ya termasuk kita juga bisa lebih bermanfaat ke depannya dan bisa membangun generasi baru yang lebih kuat dan tangguh. Ada penutupan? Iya, mudah-mudahan Ya nggak saja. Orang tadi penutup kudu nanya. Ya mana kan geus ditutup mana. Mana nu muka mana nutup. Hanya di kabatur. Atau panjang, Bro. Oke. Dengan demikian saya ucapkan Terima kasih. sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Nah, itu ujung-ujung sampai jumpa lagi. Enggak goblok. Nah, ini nih kayak gini konten gak baik ini. Kayak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.